Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kami di channel Mimpi Menelusuri Jejak Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa nemenin kalian lagi ngobrol santai, insya Allah penuh manfaat. Kalau kamu baru pertama mampir ke channel ini, jangan sungkan. Langsung aja pencet tombol subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul, dan semua yang kita bahas ini berdasarkan dari buku Ar-Rahiq Al-Maktum, karya dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Plus kita sisipkan juga ayat-ayat Al-Quran dan hadis sahih yang relevan. Nah, topik kita kali ini agak beda nih. Kita nggak langsung ke kisah Rasulullah SAW, tapi kita mau ajak kalian ngulik soal siapa-siapa aja yang pegang kekuasaan di Jazirah Arab waktu itu. Ya, tentang kekuasaan dan emirat di kalangan bangsa Arab. Karena ternyata sebelum cahaya Islam datang, panggungnya tuh udah rame. Ada kerajaan, ada penguasa adat, penguasa lokal, ada yang sekutu Romawi, ada yang disetir Persia. Ibarat film. Ini bagian openingnya. Sebelum pahlawan utama muncul, kita kenalan dulu sama karakter-karakter pendukung, termasuk yang nantinya jadi lawan. Nih teman-teman, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, dunia Arab itu nggak kosong-kosong amat ya. Mereka punya sistem kekuasaan sendiri. Ada raja-raja, ada yang disebut emir. Ada juga kepala-kepala suku yang punya wilayah kekuasaan sendiri. Dan ini penting banget buat kita pahami. Karena Islam itu turun ke dunia nyata. Ke masyarakat yang udah punya struktur. Bukan ke hutan kosong. Jadi kalau kita tahu latar kekuasaan waktu itu, kita bisa lebih paham kenapa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu punya tantangan besar. Dan gak semua kekuasaan itu bentuknya kerajaan megah loh. Ada juga yang sifatnya lokal banget. Kayak kepala suku yang punya pengaruh luar biasa di wilayahnya. Emirat-emirat itu tuh bisanya cuma bikin aturan. Bahkan bisa nentang kerajaan besar kalau mereka merasa terusik. Kayak sekarang aja deh, ada pemerintah pusat, ada juga tokoh adat atau pemimpin lokal yang suaranya kuat di masyarakat. Dulu juga gitu,
Jadi ketika Islam datang, dakwahnya tuh harus menembus semua lapisan ini. Kira-kira nih, kalau kalian jadi pendakwah di zaman segitu tuh, kalian bakal mulai dari mana dulu? Tulis di kolom komentar ya. Iya, kita pengen tahu juga cara pandang kalian. Dan jangan lupa klik subscribe kalau belum ya. Kalau belum subscribe nih, biar kita bisa terus lanjutin obrolan ini tiap minggunya. Kita akan bahas kekuasaan-kekuasaan besar itu. Yaman, Hira, Syam, dan tentu saja kota Mekah. Yang jadi tempat lahirnya sang Nabi terakhir. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 33. Dialah yang mengutus Rasulnya. Saya ulangi lagi. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik membenci. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dan agar risalah itu menang, tentu tantangan-tantangan sosial dan politiknya harus dipahami juga. Yuk, kita lanjut kekuasaan pertama, Yaman. Kalau ngomongin kerajaan Sabah, ini salah satu peradaban Arab paling tua dan paling maju di zamannya. Bahkan di dalam Al-Quran, Sabah disebut sebagai negeri yang punya 2 kebun di kiri dan di kanan. Balik, di kiri dan di kanan. Coba bayangin. Padang gersang berubah jadi surga hijau. Lihat tuh Pak, lihat nih. Di laptop tuh ada ilustrasi bendungan Ma'rib. Pada zaman itu bendungannya bernama Ma'rib. Bayangin, air ngalir dari sungai besar. Terus disalurin lewat sistem kanal ke ladang-ladang. Makanya tanah mereka subur banget. Cocok buat pertanian, perkebunan, dan juga jadi pusat dagang. Bahkan banyak sejarawan percaya bahwa kemajuan ini bikin Sabah disegani kerajaan-kerajaan luar. Mereka juga punya pasukan yang kuat, dikenal sebagai bangsa yang tertib dan disiplin dalam mengelola sumber daya alam. Tapi Pak, kemakmuran itu bikin mereka itu lupa diri. Mereka kufur nikmat. Bahkan mulai berpaling dari keimanan
dan keadilan. Dan saat itulah Allah memperingatkan mereka dengan bencana. Kayak yang tertulis dalam Quran surat Saba ayat 16. Yang artinya mereka berpaling, maka kami kirimkan kepada mereka banjir besar dari bendungan. Bismillahirrahmanirrahim. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Bendungan Ma'rib yang selama ini menopang kehidupan mereka akhirnya jebol karena ulah mereka sendiri. Air yang biasanya jadi berkah justru berubah jadi petaka. Kampung demi kampung tenggelam. Ladang jadi lumpur. Sistem pertanian yang sudah berjalan hancur. Warga-warganya pun banyak yang mengungsi dan berpencar ke wilayah lain. Termasuk ke Hijaz dan Syam. Kamu bayangin nggak? Ingat nggak waktu kita kebanjiran? Kita banjir sedikit saja, itu sudah kalang kabut. Apalagi ini, bendungan yang Terbesar pada zamannya. By the way, gimana kalau bendungan kita yang jebol ya? Yang Karyan itu. Oh iya. Nah, sudah, kita balik ke kisah. Dan dari sinilah kerajaan Sabah kehilangan pamornya. Bangsanya terpecah, kekuatannya melemah. Dan posisinya digantikan oleh kerajaan baru yang bangkit. Himyar. Bendungan itu jebol, tanah yang subur berubah jadi gersang, dan dari sinilah Sabah mulai melemah. Setelah Sabah runtuh, muncul kerajaan Himyar. Mereka melanjutkan kekuasaan di Yaman dan memperluas wilayahnya. Bahkan punya koneksi ke Ethiopia, kalau kita Ethiopia dan Ethiopia. Ethiopia Di Afrika. dan di Afrika ya itu ya? Iya, itu di oh Afrika. iya, Ethiopia dan Persia. Salah satu Raja Himyar yang terkenal banget, Junuwas namanya. Junuwas. Tapi bukan karena kejayaan ekonominya, tapi karena tragedi. Dia terkenal karena membantai umat Kristen Nazrah yang dianggap mengancam kekuasaannya.
Kejadian itu bikin Ethiopia marah dan mengirim pasukan untuk menggulingkan Himyar. Dan parahnya Persia juga ikut campur. Jadi kalau kita bilang jadi rebutan kekuasaan asing. Negeri Sabah jadi rebutan kekuasaan negara asing. Sabah atau Himyar? Sabah. Himyar. Himyar. Himyar ya? Iya. Oh iya, tadi Sabah Himyar. kan sudah gugur, Udah habis digantikannya. Ya, diganti oleh Himyar. Iya, ya maksud saya Himyar. Ethiopia marah karena Himyar membantai orang-orang Kristen di Najran. Betul. Terus bercampur dengan Persia. Dan sampai sekarang reruntuhan kota Himyar, prasasti batu, serta beberapa peninggalan lainnya masih bisa ditemukan. Jadi kalau kita bilang mereka bukan mitos, ya emang gimana ya, tapi mereka nyata. Semua kejadian ini nunjukin bahwa masyarakat Arab dulu udah capek dengan konflik. Mereka butuh cahaya. Dan cahaya itu datang lewat risalah Islam. Jadi waktu Nabi Muhammad SAW diutus, ini bukan asal muncul, bukan. Tapi udah ada panggung besar yang disiapin. Tinggal nunggu sang utusan. Kalau suka bahasan kayak gini, jangan lupa subscribe. Masih banyak cerita yang keren lainnya. Setelah tragedi Najran, kebencian memuncak di kalangan Kristen. Mereka juga nggak tinggal diam. Di bawah restu Kaisar Romawi, mereka menggerakkan pasukan Habasyah untuk menguasai Syam. Pada saat itu Syam masih dikuasai oleh kerajaan Himyar. Bayangin, tahun 525 Masehi, 70 pasukan, 70 ribu. Ya, 70 ribu pasukan Habasyah. Itu dipimpin oleh Jenderal Aryat Gerbu Yaman. Aryat ditunjuk langsung oleh Raja Habasyah sebagai penguasa di sana. Tapi nggak lama, Aryat dibunuh sama anak buahnya sendiri, Abraha. Kalau dengar nama Abraha pasti familiar tuh. Ya. Pasti ingat. Apa itu? Ini apa? Pasukan gajah. Pasukan gajah. Abraha inilah yang menyusun ekspedisi buat ngancurin Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Dan setelah peristiwa gajah tersebut, penduduk Yaman minta bantuan ke Persia. Tahun 575 Masehi muncul tokoh baru, Mahdi Ya'rib bin Saif
Apa nih? Apa nih Pak? Ya, jin. Ya, Jin. ya, Jin. ya. Muncul tokoh baru, Mahdi Ya'rib bin Said Jin. Ini apa namanya? Susah namanya Pak, susah namanya ini. Dia pimpin perlawanan dan berhasil usir pasukan yang tadi ngirim 70.000 Habasyah. Dia berhasil mengusir pasukan Habasyah. Yaman sempat merdeka lagi. Mahdi Ya'rib diangkat jadi raja. Tapi tragisnya dia tetap pakai pasukan pengawal dari Habasyah dan malah dibunuh oleh mereka. Setelah itu Persia langsung turun tangan. Raja Kisra dari Persia ngangkat gubernur dari bangsanya sendiri buat pimpin Yaman. Salah satunya Bajan. Namanya susah-susah ya. Ya, kalau pakai bahasa Inggris Bedjan. Dan kerennya Bajan ini akhirnya masuk Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi dia masuk Islam selagi Rasulullah SAW itu masih hidup. Sekitar tahun 638 Masehi, coba cek. Sekitar tahun 638 Masehi. Ya. Dan masuk Islamnya Bajan, berakhirlah kekuasaan di Persia di Yaman. Jadi kekuasaan di Yaman itu hilang kekuasaan Persia di Yaman itu hilang karena Bajan masuk Islam. Dan akhirnya di sana timbullah budaya Islam. Jadi kalau kita lihat Yaman itu kayak roller coaster politik. Diserbu merdeka, dijajah ganti penguasa. Semua itu ngasih pelajaran penting bahwa cahaya Islam datang di saat umat sudah benar-benar butuh pemimpin yang adil dan membawa kebenaran. Sebelum bicara Hira, kita harus mundur sedikit ke tahun 557 sebelum Masehi. Nah, kalau tadi Raja Najran sudah masuk Islam di tahun 660-an Masehi, nah sekarang kita mundur lagi ke tahun 557 sebelum Masehi. Jadi sekitar 1000 tahunan ke belakang ya. Persia dipimpin oleh Cyrus Agung. Dia berhasil satukan bangsanya dan menguasai Irak dan sekitarnya. Tapi Pak, Persia tidak selamanya kuat. Tahun 326 sebelum Masehi, muncul Alexander dari Makedonia. Dia ngalahin Darius I dan bikin Persia pecah belah. Masa itu dikenal dengan era raja-raja Tawaif. Di masa kacau itu, orang-orang Khatan dan Yaman pindah ke Irak dan gabung dengan Adnan. Mulai mengisi kekosongan kekuasaan di wilayah Eufrat. Nah, ya, di wilayah Eufrat. Lalu muncul Ardashir pada tahun 226 Masehi. Ya. Dia pendiri dinasti Sasaniyah. Ardashir pinter. Dia sadar nggak bisa kuasai Arab secara langsung. Jadi dia angkat tokoh Arab yang setia ke dia buat jadi raja boneka.
Salah satunya Jujaimah al-Wadhah. Dia pegang Hira dan sebagian besar Irak. Tapi dia juga disokong Persia. Dia meninggal tahun 268 Masehi. Lalu muncullah Amru bin Adl, raja pertama dinasti Lahmi, yang benar-benar menjadikan Hirah sebagai pusat kekuasaan Arab yang loyal ke Persia. Nah, di masa Persia dipimpin Qubadz, muncul tokoh nyentrik yang bernama Mazdak. Dia ngajarin gaya hidup bebas tanpa aturan. Nah, dia disukai Qubadz. Siapa Qubadz? Qubadz adalah pemimpin Persia pada saat itu. Tetapi Raja Hirah waktu itu namanya Al-Munjir bin Mu'ansama nolak mentah-mentah. Karena itu dia dicopot, diganti oleh Al-Haris bin Amru yang dukung Mazdakisme. Tapi setelah Qubadz wafat, anaknya Kisra Anusirwah malah anti banget sama Mazdak. Dia habisin semua pengikutnya dan balikin Al-Munjir jadi raja. Terus menjelang lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naiklah An-Nu'man bin Al-Munjir. Ini anaknya Munjir. Jadi ya penguasa Hirah pada saat itu. Dia dekat sama kabilah Syaiban. Tapi karena fitnah politik, Kisra marah dan jeblosin dia ke penjara. Terus Kisra minta Hani bin Maksud memimpin Saiban. Buat serahin semua titipan keluarga dan harta An-Nu'man. Tapi Hani menolak dan malah ngajak perang. Dan ini puncaknya nih. Terjadi perang Jukar. Bangsa Arab melawan Persia. Dan bangsa Arab menang. Banyak ulama bilang ini kemenangan pertama Arab atas kekuasaan asing. Dan itu terjadi beberapa bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Kisra masih sempat angkat Al-Jazbah dari Persia jadi penguasa Hirah sampai tahun 631 Masehi. Tapi nggak lama, tahun 632 Masehinya, kekuasaan tersebut direbut kembali oleh Lahmi dan akhirnya ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Kita geser ke Hirah yang sekarang masuk wilayah Irak. Di sini ada dinasti Lakhmi. Tadi sempat kita singgung di dalam pembicaraan kita sebelumnya. Bayangin, mereka jadi satelit Persia.
Mereka menjaga perbatasan timur dan kadang konflik dengan Romawi. Raja-raja mereka seperti Jujaimah, Amru bin Adi, terus Nu'man bin Munzir yang terkenal banget. Dan di Syam ada suku Ghassan. Mereka adalah Arab juga, tapi Kristen. Jadi Ghassan itu adalah suku Arab yang Kristen. Atau bangsa Arab yang Kristen. Dan sekutunya adalah Romawi. Benar. Bahkan mereka pernah bentrok dengan pasukan Islam. Terakhir rajanya Jabalah bin Al-Aiham masuk Islam. Tapi karena konflik harga diri akhirnya murtad kembali. Nah, pelajaran penting tuh. Iman itu bukan soal gengsi. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian. Kalau kita lihat ya, sebelum Nabi diutus, dunia Arab itu gaduh. Kaya politik, miskin rohani. Dan semua itu menyiapkan jalan untuk hadirnya cahaya. Cahaya yang membawa tauhid, keadilan, dan kasih sayang. Jangan lupa like, komen, dan tentu saja subscribe. Di malam berikutnya, kita masih akan membahas kekuasaan dan emirat di kalangan bangsa Arab. Tetapi kita fokuskan ke raja-raja di Syam, kekuasaan Hijaz. Kisah ini tentu saja sangat menarik. Mengupas sejarah, latar belakang, dari kelahiran seorang yang mulia Muhammad SAW. Jadi tetap bareng kami di mimpi menelusuri jejak Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.